Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya Pendeta Alexander Maniani bersama dengan kru keluarga besar Ikatan Kepulauan Ambai Sorong Raya. Di sore hari ini kami akan memberkati saudara-saudara sekalian dalam sebuah renungan firman Tuhan di saat sore hari ini. Hari ini bersama dengan kru yang ada, kami berada pada sebuah situasi sukacita sekalipun kita mengalami virus pandemi COVID-19 yang mewabah di dunia ini, tetapi kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dari Kota Sorong, Tanah Malamoy, Pantai Reklamasi, Kampung Baru Kota Sorong, kami akan memberkati saudara dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar di saat sore hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk setiap taburan kebenaran firman Tuhan di saat sore hari ini. Mari saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Pujian, syukur, hormat kami persembahkan kepada Engkau Allah Bapa di sorga yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kami ada di sore hari ini seraya menaikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Sebab kami sadar bahwa hidup ini hanya membutuhkan Tuhan. Tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga hari demi hari hidup ini kami sadar bahwa kami harus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu Bapa di sorga, berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sehingga setiap taburan firman Tuhan mendapat tempat dalam setiap hati dan kehidupan kami, bertumbuh berbuah, guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang terbatas ini dengan kebenaran kuasa firman Allah, sehingga taburan firman Allah menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita di saat hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebuah renungan yang saya akan ambil dari sebuah kebenaran firman Tuhan terdapat dalam kitab Injil Matius, pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayatnya yang ke-27 dengan perikop dua macam dasar. Demikian kebenaran firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah pengajaran firman Tuhan tentang dua macam dasar. Di mana dua macam dasar ini Yesus memberikan contoh, ada dua buah bangunan rumah yang dibangun. Yang pertama, Alkitab berkata bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ada rumah yang didirikan di atas batu menurut Tuhan Yesus Kristus. Rumah ini dan sebuah rumah lagi yang didirikan di atas pasir. Ada perbedaan dari dua bangunan yang dibangun. Sehingga Alkitab memberikan penjelasan bahwa masing-masing dari dua bangunan ini mengalami tantangan, mengalami situasi kondisi yang sama. Dikatakan dalam firman Tuhan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yang pertama, rumah yang didirikan di atas batu memiliki tantangan yang namanya turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas
batu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa makna rohani yang disampaikan oleh Yesus Kristus ketika dia menyampaikan dua macam dasar ini? Kita akan melihat bagaimana rumah pertama yang dibangun di atas batu. Rumah berbicara tentang bangunan iman rohani setiap umat Tuhan. Yang berikut, angin melanda rumah itu, banjir melanda rumah itu. Ini berbicara tentang tantangan-tantangan hidup. Banjir berbicara tentang tantangan-tantangan hidup global dunia hari-hari ini melanda setiap individu umat manusia. Yang berikut, hujan berbicara tentang bagaimana Allah memberkati Israel, bagaimana Allah memberkati umat-umat Tuhan. Yang berikut, Alkitab juga berkata, rumah ini tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membangun iman rohani kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, Alkitab berkata bahwa setiap bangunan rumah kehidupan kita apabila dibangun di atas batu tidak mudah rubuh karena dibangun di atas batu. Kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang batu. Saya akan mengajak kita untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kata firman Tuhan, aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Apa yang dimaksudkan oleh firman Tuhan? Bahwa sesungguhnya batu yang dimaksud oleh Yesus Kristus Tuhan dalam kitab Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan ayat sampai ayat 27 dikatakan di sana Yesus Kristus harus menjadi sebuah dasar bangunan iman bagi setiap orang-orang percaya. Sehingga Alkitab berkata, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, yang berbicara tentang setiap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh setiap umat-umat Tuhan. Rumah bangunan rohani kita tidak akan mudah dirobohkan karena dibangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu orang-orang percaya sebagai anak-anak Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan menasihatkan bagi kita bahwa membangun rumah rohani di dalam Kristus, kita harus mengizinkan Kristus membangun rumah rohani kita ada di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus Tuhan kita. Kenapa Yesus menjadi dasar iman kita? Pertama, karena dia adalah juru selamat manusia. Tidak ada juru selamat lain di bawah kolong langit ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, mati dan bangkit, mengorbankan tubuh dan darahnya, menyelamatkan saudara dan saya. Dan dia menjadi batu penjuru, sang juru selamat umat manusia. Sehingga ketika kita membangun iman rohani kita di dalam Tuhan, apapun situasi yang kita hadapi, kita akan tetap kuat. Karena iman pengharapan kita ada di atas dasar pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Itu hal yang kedua. Hal yang pertama, hal yang kedua, kita akan kembali lihat di dalam kitab Injil Matius pasal 7. Di sana firman Allah juga menjelaskan kepada kita bagaimana dua macam dasar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita sebagai orang-orang percaya. Ayatnya yang ke-26 firman Tuhan berkata, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir,
lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Alkitab berkata tentang bangunan rumah yang kedua. Rumah yang kedua, Yesus berkata bahwa bangunan ini dibangun di atas pasir. Kondisi yang sama, turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Kondisi yang sama dialami oleh rumah yang didirikan di atas pasir. Kita akan lihat apa yang dimaksud oleh Yesus. Rumah yang didirikan di atas pasir. Saya mengajak kita buka satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata ketika Allah menjanjikan keturunan Abraham seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi pantai. Kata Alkitab, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Demikian juga apa yang dikatakan oleh firman Allah, kembali kepada kitab Injil Matius pasalnya yang ke-7, pasir berbicara tentang keturunan, berbicara tentang kekuatan manusia. Bagaimana rumah rohani kita ketika dibangun di atas pasir yang berbicara tentang manusia. Alkitab berkata bahwa kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Apa yang dialami oleh orang yang membangun imannya di atas kekuatan manusia, maka kerusakan yang hebat, iman yang akan mudah hancur akan dialami oleh orang yang membangun imannya di dalam Tuhan berdasarkan kekuatan pribadinya, berdasarkan kekuatan manusia. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan ini, menasihatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa sesungguhnya membangun iman rohani kita kepada Yesus Kristus Tuhan, itu adalah hal yang mutlak. Membangun rumah rohani, hidup di tengah-tengah dunia, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan manusia kita. Kita hanya berharap bersandar membangun iman rohani kita di atas dasar Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Sebab itu, sebagai orang-orang percaya, umat Tuhan, ada satu penekanan Yesus pada bagian kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan orang yang membangun rumah rohaninya di atas batu, Yesus berkata, adalah orang yang bijaksana. Amin, saudara. Yang kedua, sebaliknya orang yang membangun imannya, rohaninya di atas pasir, Yesus berkata, dia adalah orang yang bodoh. Manakah yang saudara pilih? Saya percaya kita sepakat bersama-sama dengan Yesus membangun iman rohani kita di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Amin, firman Tuhan bagi kita di saat sore hari ini. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah bagi kami. Menasihati kami supaya kami tetap berada membangun rumah rohani iman kami di atas Yesus Kristus, batu karang yang teguh. Sehingga apapun tantangan situasi yang kami hadapi, kami percaya kami tetap berdiri teguh. Sementara kami menantikan Tuhan yang sungguh tidak lama lagi akan datang kembali. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu di saat sore hari ini. Berkati kami setiap pendengar yang ada. Biarlah kemuliaan kuasa surgawi, kebenaran firman Allah yang teguh menjadi bagian kami hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.